Jangan lupa like dan subscribe dan share. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Playing Together. Ayo bermain dan belajar bersama kami. Hari ini kita lanjut membaca lagi ya adik-adik, biar kita lancar membaca. Siapa di sini yang ingin lancar membaca? Oke, tapi jangan lupa like, subscribe, and share ya semua video di channel kakak Playing Together GS. Oke, kali ini kita mulai membaca Gajah yang Baik Hati. Terdapat banyak jenis hewan yang hidup di dalam hutan. Gajah menjadi salah satu hewan tersebut. Gajah merupakan hewan yang baik hati dan senang membantu kawannya yang tertimpa musibah. Gajah bahkan mau menolong harimau yang terkenal buas saat ia terjerat oleh perangkap manusia. Meski mengetahui harimau buas dan bisa saja memakan gajah, ia tetap menolongnya keluar dari perangkap tersebut. Kebaikan gajah yang begitu tulus membuatnya menjadi salah satu hewan yang paling disukai. Ia pun memiliki banyak teman. Selain gajah, terdapat juga seekor kelinci, seekor kancil yang nakal dan sering menipu hewan-hewan di sekitarnya. Suatu ketika, si kancil terperangkap dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Ia mencari ide bagaimana untuk bisa keluar. Karena terus gagal untuk memanjat keluar dari lubang tersebut, akhirnya ia berteriak meminta tolong. Teriakan kancil terdengar oleh gajah yang kebetulan sedang melewati tempat kancil terperangkap. Gajah menghampiri suara tersebut. Kancil yang melihat gajah meminta tolong agar ia dibantu untuk keluar dari lubang, namun gajah ragu-ragu. Gajah tahu bahwa kancil sering menipu dan takut jika kancil ingin menipunya untuk menyelamatkan dirinya sendiri setelah gajah menolongnya. Gajah pun menanyakan kepada kancil bagaimana untuk kembali ke permukaan setelah menolong si kancil dari lubang. Kancil pun terdiam karena tidak mengira gajah bisa berpikir sejauh itu. Hal ini membuat gajah tetap ragu-ragu. Untuk memberikan si kancil pelajaran, akhirnya gajah pura-pura pergi meninggalkannya. Kancil pun terus berteriak meminta tolong. Hari semakin malam, kancil pun merasa frustasi dan berteriak bahwa ia tidak akan menipu dan menjahili hewan lain lagi. Gajah pun kembali setelah mendengar teriakan kancil. Ia merasa sudah cukup memberi pelajaran kepada si kancil. Gajah kemudian mendapatkan ranting yang cukup kokoh dan mengulurkannya kepada kancil untuk ia pegang. Ranting tersebut gajah tarik dan kancil berhasil diselamatkan dan keluar dari lubang. Ia berterima kasih kepada gajah karena telah menolongnya dan tidak akan melupakan kebaikan sang gajah. Dan dari cerita ini, pesan moral yang dapat kita petik yaitu teruslah berbuat baik kepada sesama dan jangan pernah menipu orang-orang di sekitar kita. Begitu ya adik-adik, kita harus bersikap baik, tidak boleh bohong ataupun menipu. Oke, setuju? Oke adik-adik, kita mulai membaca lagi ya. Kali ini kita membaca ini seperti apa ya? Alunaga. Dahulu di Aceh hidup seorang sultan bernama Meurah. Sultan tersebut terkenal baik dan bijak.
ia sering mendengarkan keluhan rakyatnya. Suatu hari, rakyatnya mengeluh tentang hewan ternaknya yang tiba-tiba hilang. Selain itu, rakyatnya juga sering merasakan gempa yang berasal dari sebuah bukit. Sultan pun memerintahkan sahabatnya, Renggali, untuk mencari tahu tentang keluhan masyarakat. Renggali bergegas ke bukit. Ia melihat ada genangan air yang sangat luas. Kemudian terdengar suara menggelegar meminta maaf yang memekakkan telinga. Renggali mencari sumber suara tersebut. Ia terkejut ketika melihat seekor naga besar yang tertutup semak belukar dan lumpuh. Renggali menanyakan siapa naga itu. Naga menjawab bahwa ia merupakan sahabat dari ayah Renggali, yaitu Sultan Alam yang telah tiada. Naga tersebut ingin bertemu dengan Sultan Alam. Renggali kembali ke istana dan mengabari Sultan Meurah tentang naga tersebut. Mendengar permintaan sang naga, Sultan Meurah coba mencari tahu dan bertanya ke naga apa yang menyebabkan sang naga lumpuh. Naga bercerita bahwa ia telah membunuh sahabat Sultan Alam, Raja Linge, dan jasad sang raja terbaring di bawah tubuhnya. Sang naga tidak dapat menggerakkan tubuhnya karena pedang Raja Linge yang terhunus di dalamnya. Lalu sang naga pun merasa bersalah dan meminta Renggali dan Sultan Meurah untuk menghukumnya. Namun Renggali yang pemaaf tidak ingin menghukum naga tersebut. Ia dan Sultan Meurah mencabut pedang dari tubuh naga. Renggali meminta naga untuk kembali ke asalnya, yaitu laut. Naga pun bergeser menuju laut secara perlahan. Dari pergerakannya terbentuklah sebuah sungai kecil yang akhirnya dinamakan Sungai Alu Naga. Dari cerita ini kita harus berkata jujur terhadap semuanya ya. Jujurlah terhadap kesalahan yang telah kalian perbuat, sehingga hati kita bisa menjadi tenang, orang-orang juga tenang, dan kita tidak terbebani tentang kesalahan yang kita lakukan. Walaupun memang kesalahan semuanya tetap harus kita pertanggungjawabkan ya adik-adik. Oke adik-adik, dua cerita ini insya Allah sudah cukup untuk video kali ini ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap berbuatlah baik dengan sesama ya. Jangan lupa untuk jujur, tidak boleh berbohong. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share ya semua video kakak di channel YouTube ini. Thank you. Terima kasih. Bye bye. We love you all.